Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Tomboati TV dimanapun berada, mudah-mudahan kalian semua segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Kita diberi keberanian lagi, kita bisa percaya diri lagi, dan kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Amin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan pada umat-umatnya yang soleh dan solehah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tomboati dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sahabat Tomboati yang bertanya mengenai dengan vaksin. Sahabat Tomboati, perlu saya jelaskan, di sini sebenarnya saya itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian semua. Menjawab pertanyaan satu persatu juga tidak bisa. Jadi saya menjawabnya global. Dan begini, memang saya sebenarnya tidak semua pertanyaan itu saya sebenarnya bisa menjawab, itu tidak. Karena memang sakit itu berbeda-beda ya. Sakit yang saya alami mungkin ada kesamaannya dengan sakit yang kalian alami. Tapi pada kompleksnya, pada penanganannya, detailnya itu memang ada perbedaan-perbedaan. Karena kadang ada yang parah, ada yang tidak parah, ada yang kalau makan ini cocok, makan itu cocok, dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi bagi orang anxiety psikosomatis, itu kan kalau lihat YouTube, lihat video, lihat Google tentang negatif-negatif, ataupun melihat video yang sensitif, melihat kalimat-kalimat yang sensitif itu membuat kalian kambuh, ya mediasinya lewat saya. Saya berusaha untuk menjembatani kalian. Sebagai contoh, harusnya kalian bisa sendiri melihat di YouTube tentang bagaimana orang asam lambung yang mengikuti vaksin kayak gitu kan. Nah, itu bagaimana di YouTube ada. Tapi kan kalian sudah terlanjur takut melihat berita-berita yang di YouTube yang membuat kalian itu sensitif ataupun kalian itu kambuh. Karena ada kalimat yang menakutkan sedikit saja kan kalian kambuh. Nah, itu salah satu pantangannya kan kalian menghindari YouTube, menghindari Google yang sifatnya negatif ataupun jelek. Nah, itu bagus. Nah, tapi kalau kalian itu melihat video saya dari awal sampai saat ini, insya Allah nggak ada yang menakut-nakuti, dan saya sebagai pengganti mencarikan video yang pas ataupun cocok untuk kalian. Sebagai contoh tentang vaksin ini, saya pernah melakukan vaksin, dan saya waktu itu ketemu dengan dokter, dan saya juga berwawancara dengan dokter itu. Sudah saya share di video ini tentang vaksin. Kalian bisa mengetik Tomboati TV vaksin gitu, insya Allah ketemu videonya. Itu saya waktu itu melakukan vaksin yang pertama, saya merekam dokter, kemudian saya menanyakan kepada dokter, dan asam lambung itu boleh untuk vaksin sebenarnya. Dan saya juga akan menjelaskan menggunakan video dari dokter yang saya lihat kemarin itu di YouTube, itu menjelaskan tentang asam lambung. Kalian bisa melihat videonya. Coba kita dengarkan video dari Pak Dokter yang menjelaskan ini. Silahkan dengarkan ini, aman, nggak menakut-nakuti kalian. Silahkan lihat. Ini dari @mina_emerlina. Saya usia 22 tahun, tinggi saya 160 cm dan berat 50 kg. Saya pernah mempunyai riwayat penyakit asam lambung dan juga jantung sering berdebar. Apakah penderita asam lambung seperti saya bisa divaksin, dok? Nah, ini mungkin sama dengan yang pertama juga ya, dok? Ini Mina kan usianya 22 tahun. Ya, saya akan kaitkan ini dengan immunization stress related response. Ini jadi rawan untuk terjadinya respon yang terkait dengan pemberian imunisasi, bukan komponen imunisasinya, tapi responnya, kandungannya, situasinya. Kalau misalnya kita sebelum berangkat udah baca WhatsApp yang mendebarkan,
kemudian kita antri di tempat vaksinasi, lihat WhatsApp lagi, mencemaskan. Ya. Kemudian pada saat berhadapan suasananya tegang, maka asam lambung kita naik dan jantung akan berdebar. Jadi saya sebetulnya sampaikan bahwa asam lambung dan jantung sering berdebar bukan kontraindikasi. Namun harus kita siapkan. Sebelum divaksin, kita menanyakan kepada yang sudah pernah divaksinasi, bagaimana rasanya. Kemudian berangkat bersama teman-teman, ya suasananya riang. Jangan tegang ya. Jangan tegang. Hadapi seperti biasa aja keaktifan kita sehari-hari, mau kontrol rutin, ya. Kemudian lakukan vaksinasi. Waktu divaksinasi, tahan napas. Waktu jarumnya dicabut, menghela napas. Ya, kita pakai baju yang longgar, ya. Kita merasa pede, ya. Kemudian kita tunggu, nggak usah baca WhatsApp yang lain, yang happy aja. Jadi kemudian biasa. Ini menarik juga sih, Prof. Biasanya kan kita memfokuskan pada kesiapan fisik badan gitu untuk menerima vaksinasi. Padahal sebenarnya kesiapan psikologis juga penting juga begitu ya, khususnya untuk beberapa orang yang mungkin entah itu takut jarum atau mungkin itu tadi kebanyakan baca berita-berita yang hoax di WhatsApp ataupun di media sosial lainnya ya, Prof ya. Makanya itu dikelompokkan dalam immunization stress related response karena itu merupakan kelompok tertentu pada masyarakat yang biasanya sih terjadi pada remaja. Oke, setelah kita melihat penjelasan dari dokter mengenai vaksin, karena banyak yang bertanya di form komentar juga, bagaimana kalau saya waktu vaksin saya takut. Nah itu, asal kita tidak takut, asal kita riang, asal kita asam lambungnya pas normal, atau kita bisa terkontrol asam lambungnya pas terkendali. Karena orang anxiety dan asam lambung itu ya, orang asam lambung belum tentu anxiety, tapi orang anxiety biasanya penyebabnya dari GERD, asam lambung yang naik, membuat kita takut, ketakutan dan lain sebagainya, berasumsi ataupun berpikiran buruk terus-menerus. Nah, kalau kalian bisa memanajemen rasa takut kalian, kecemasan kalian dengan melihat dokter tadi penjelasan itu, ya kalian bisa konsultasi ke dokter dulu, kalian bisa minum obat lambung dulu ataupun bagaimana. Kalau mau vaksin ya jangan ragu, nggak apa-apa itu, atau semua akan baik-baik saja. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian masih ini, ya dipending dulu juga, nggak apa-apa gitu. Tapi saya sendiri vaksin itu juga karena saya pas bekerja, saya di pekerjaan juga dituntut untuk vaksin, ya saya melakukan itu. Ya insya Allah negara ini memikirkan rakyatnya sebenarnya. Dengan cara apapun, dengan cara bagaimana, saya yakin para pemimpin-pemimpin itu peduli dengan kita, rakyatnya. Nah, kita sebagai rakyat juga harus amanah menjadi rakyat. Sarannya bagaimana, instruksinya kita lakukan. Tapi juga jangan buta-buta banget, kita harus memahami ataupun melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan kita harus hati-hati juga untuk melangkahkan kaki kita di pokoknya kita juga harus hati-hati, harus waspada, dan kita juga harus berpikir positif seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang vaksin. Jadi saya tidak bermaksud untuk bagaimana ya, video yang saya ambil tadi itu hanya untuk menjelaskan kepada orang anxiety psikosomatis yang takut melihat video-video yang lain. Karena saya yakin kalau melihat video saya yakin kalian tersemangati dan kalian tidak takut dan kalian pasti aman. Tapi kalau lihat video yang lain saya nggak tahu. Kadang ada kalimat yang sedikit asam lambung itu harus begini, kalau tidak nanti akan terjadi sesuatu. Nah itu seperti itu sudah kalian takut kan? Apalagi yang ini kaitannya dengan COVID dan lain sebagainya, kalian harus hati-hati. Nah, insya Allah dengan melihat channel saya, insya Allah tidak akan terpengaruhi atau tidak akan semakin memburuk. Dan ini adalah mediasi untuk melihat video yang lain melalui channel saya, insya Allah aman juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.